Salam semuanya. Mari saya kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca di ayat yang ganjil, nanti saudara akan saya akan baca di ayat yang genap, nanti saudara baca di ayat yang ganjil, nanti yang ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca Roma pasal 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan. Kita baca sama-sama. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Anugerahnya yang begitu besar bagi kita. Dia menggantikan kita, menebus setiap dosa kita. Mari tinggikan, naikkan pujianmu kepada Tuhan hari ini. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love, that You would take my place, that You would bear my cross. Oh, You laid down Your life, that I would be set free. Oh, Jesus, all that You done for me. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love, that You would take my place, that You would bear my cross. You laid down Your life, that I would be set free. Jesus, Jesus, I sing for all that You done for me. Mari tinggikan Dia, puji Dia. Worthy, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Kau yang menggantikan kami Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that You would take my place, that You would bear my
selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya denganmu Tuhan kami aman, hanya denganmu Yesus kami bisa melewati semuanya. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Segala kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan pertanyaan katekismus di minggu yang ke-36. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita membaca bersama untuk jawabannya. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, menghibur, memimpin, memberi kita karunia-karunia rohani, serta kerinduan untuk menaati Allah, juga memampukan kita untuk berdoa dan memahami firman Allah. Kita baca bersama di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara mengenai karya Roh Kudus, seringkali yang kita pahami adalah bahwa Roh Kudus itu hanya menolong kita, penolong kita, dan Dia bekerja di dalam diri kita dengan memberikan karunia-karunia. Namun sesungguhnya sebelum memberikan itu semua, Allah Roh Kudus telah terlebih dahulu memberikan apa yang paling kita butuhkan, yaitu kehidupan. Kita tahu bahwa sebelum mengalami kelahiran baru, kita semua dikatakan mati secara rohani. Dan dalam kondisi keadaan mati itu, maka tidak mungkin bagi kita untuk dapat mengenal, percaya, apalagi taat kepada Allah. Namun oleh kasih karunia-Nya semata, Allah menghidupkan kita melalui Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus melembutkan hati kita yang tadinya begitu keras. Allah Roh Kudus membukakan mata rohani kita yang tadinya tertutup. Sehingga kita dapat percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kehendak Allah berikutnya setelah Ia menghidupkan kita adalah untuk kita hidup menuju keserupaan dengannya. Perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus adalah perjalanan seumur hidup kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam perjalanan itu Allah Roh Kudus menolong kita. Dia menginsafkan kita akan dosa. Dia menghibur kita di dalam kesusahan kita. Dia memimpin kita, memberi kita karunia rohani untuk dipergunakan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan juga untuk melayani, dan juga untuk menaati Allah. Namun meski demikian, perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus bukanlah perjalanan yang mudah. Karena keinginan daging, daya tarik dunia ini, juga godaan dari si jahat berusaha untuk menarik kita untuk kembali kepada kehidupan lama kita. Namun bersyukur bahwa Allah Roh Kudus, di dalam perjuangan ini pun Allah Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Sambil kita tetap melakukan bagian kita, yaitu berjaga-jaga senantiasa. Dengan perlengkapan senjata Allah yang telah diberikan. Di dalam kehidupan sehari-hari, hal itu terwujud dari disiplin rohani yang kita lakukan. Melalui perenungan firman, melalui doa, melalui saat teduh kita, dan juga berbagai disiplin rohani lainnya. Disitulah Allah Roh Kudus menolong kita, memimpin kita untuk dapat semakin mengenal pribadi Kristus, dan untuk dapat semakin serupa dengan pribadi Kristus itu sendiri. Sehingga kita yakin bahwa selama proses pengudusan di dunia ini, Allah Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kita.
Allah Roh Kudus tidak berada di samping kita, di depan kita, atau di sekitar kita. Tapi Allah Roh Kudus ada di dalam kita. Bersama-sama memimpin kita, menuntun kita, menjalani perjalanan iman ini sampai akhir. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari saat ini saya mengajak setiap kita untuk datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena terkadang di dalam menjalani kehidupan kita lebih cenderung untuk mengikuti keinginan daging kita. Atau kita dengan mudahnya tergoda oleh keinginan duniawi ini. Dipersilahkan untuk menjalani doa secara pribadi. Ya Allah, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Yang telah menyelamatkan kami dan menghidupkan kami yang seharusnya mati ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Allah Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Di dalam kami, menolong kami dan menuntun kami di dalam perjalanan iman ini. Namun kami juga saat ini bertobat di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena terkadang kami lebih sering ingin mengikuti keinginan daging kami, dan juga tergoda untuk mengikuti keinginan duniawi ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami rindu untuk boleh dibentuk semakin serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Roh Kudus tolong kami sinari setiap hati, terangi dengan kebenaran Injil yang menyelamatkan. Tuntun kami lewat firman yang Bapa telah nyatakan, yang telah digenapi Kristus. Ajar kami Roh Kudus. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Inilah doa kami hari ini. Perbarui setiap hati kami Tuhan. Oh Roh Kudus, perbarui seluruh hidup kami. Lembutkan kerasnya hati dan rendahkan yang tinggi. Hidup baru. Kau beri iman, nafas Allah beri anugerah bagi kami. Kau yang sanggup mengubah. Amin, 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 amin. Roh Kudus, ajar setiap kami firman-Mu, ya dan amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bentuk kami Roh Kudus untuk serupa dengan Kristus. Terima kasih karena Kau tidak pernah meninggalkan kami setitik. Mari jemaat Tuhan sama-sama
dimurnikan. Biarlah api yang menguji berbuah iman sejati. Bentuk kami supaya Kristus kejar apa yang kudus dan jadi terang di bumi sampai Dia datang. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu ya dan amin. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih karena Engkau tinggal dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia sampai selama-lamanya, sampai kami menerima kemuliaan daripada-Mu Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan-Mu, yang memberikan keselamatan. Sama-sama nyatakan, Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kini Kau pegang hidup kami. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Yesus, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, Your presence never leaves me, and You never forsake me. Sampai detik ini kami merasakan bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami. And You never forsake me. Oh, Your presence
Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Kau buktikan sampai hari ini Engkau tetap setia Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Di dalam setiap kehidupan kami, tanganmu selalu memegang kami. Engkau yang tinggal dalam hati kami. Kami yang berdosa karena pengorbanan Kristus menjadi bait Roh Kudus. Bahkan di dalam kekelaman Engkau hadir. Engkau bersama-sama dengan kami. Itu adalah mujizat yang terbesar saat Allah tinggal di dalam diri manusia. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan Kau. Dan saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau buka hati kami, kalibrasi setiap kami, supaya kami bisa serupa dengan Kristus. Kami siap untuk mendengarnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan cara scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Bagi Anda yang ingin berkontribusi di dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code khusus pembangunan yang telah disediakan, atau transfer ke rekening gereja yang telah disediakan dengan memberi keterangan dana pembangunan. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan segala kebaikanmu yang melimpah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih kalau kami juga boleh datang beribadah pada hari ini. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawanya dengan kesadaran bahwa Engkau Allah yang telah memberkati kami terlebih dahulu. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Hello Church, berjumpa kembali dengan saya Free Grace dalam Gibeon Weekly News. Dimulai minggu depan, kelas APB akan membahas tentang menjadi seorang murid. Bagi Anda yang telah mendaftarkan diri, jangan lupa hadir hari Minggu jam 3 sore di Gibeon Church lantai 1. Discover Your Calling Through Ministry adalah sebuah sarana anugerah bagi setiap jemaat yang sudah terlibat dalam proses asimilasi dan mengambil langkah iman ke dalam pelayanan. Hai, aku Renata. Badminton atlet. Rensi ingin menjadi seorang guru, astronot, menjadi pengusaha robot. I want to be an author. Wah, Vicky mau jadi apa itu nanti kalau besar?
Dokter. Aku butuh seseorang untuk membimbingku, membantuku untuk mengenal firman Tuhan, Sehingga dapat serupa dengan Kristus. Maukah Anda menjadi bagian dalam perjalanan imanku? Yuk join Kids Ministry sebagai teaching assistant. Bagi Anda yang sudah menyelesaikan kelas APS, aktif dalam care group, sudah dibaptis, dan siap untuk masuk ke dalam ministry, daftarkan diri Anda melalui link berikut atau scan QR code atau visit us di Connect Food for more information. Proses pembangunan dan renovasi gedung gereja sedang berlangsung. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang rindu untuk berdonasi. Anda dapat memberi melalui nomor rekening Building Fund di samping saya, atau scan QR code di kartu di kursi Anda, atau dengan mengunjungi giving booth di basement. Minggu depan kita akan memuji Tuhan bersama-sama dalam format acoustic worship. Selain itu akan diadakan perjamuan kudus di ketiga ibadah, yaitu pukul 8 pagi, setengah 11, dan 1 siang. Informasi berikut sekaligus menutup Gibeon Weekly News kali ini. Have a great Sunday and God bless you. Sebagai seorang pemimpin, seringkali kita mengalami kendala di dalam membangun relasi dengan orang-orang yang kita pimpin. Entah itu karena perbedaan latar belakang, budaya, nilai, dan berbagai faktor yang lain. Tetapi di sisi lain, seringkali kita juga menghadapi realitas bahwa kita harus mengambil keputusan-keputusan, menangani konflik, serta mengurai ketegangan yang terjadi di dalam kepemimpinan kita. Tentu ini bukan hal yang mudah. Bagaimana kita membangun relasi, bagaimana kita menangani konflik, akan menjadi sebuah pembeda apakah kita seorang pemimpin atau sekedar hanya menjadi seorang bos. Untuk memperlengkapi Anda, para leaders baik di gereja maupun di marketplace, maka Gibeon Church mengadakan leadership seminar dengan judul Practical Gospel Leadership pada hari Sabtu, tanggal 30 September, pukul 16 sampai pukul 20.00. Seminar ini akan dilayani oleh Profesor Sensenjaya dari Melbourne. Dinner will be provided. Acara ini kami buka untuk umum dengan biaya sebesar Rp50.000. Khusus untuk Gibeon Leaders tidak dikenakan biaya. Karena itu kami berharap semua Gibeon Leaders dapat berpartisipasi dan mendaftar di dalam acara ini. Kami juga perlu menginfokan bahwa penitipan anak tidak disediakan, sehingga kami menghimbau para peserta dapat mengatur jadwal Anda sehingga dapat menghadiri acara ini. Pernahkah Anda bertanya, apa makna hidup ini? Apakah keuntungan dalam berjerih lelah di bawah matahari? Jika segala sesuatu hanya kehidupan duniawi ini saja, dan jika tidak ada Tuhan, tidak ada kehidupan setelah kematian, dan tidak ada penghakiman akhir, maka mengapa kita mengejar ambisi dunia? Mengapa kita mengatur waktu kita dengan baik? Mengapa kita berpolitik dan menegakkan keadilan? Mengapa kita beragama? Mengapa kita bekerja keras untuk mendapatkan uang? Untuk apa kita menjadi bijaksana? Untuk apa kita menjadi tua? Apa ujung dari kematian? Bahkan, untuk apa kita mendengarkan khotbah? Jika Raja Salomo menunjukkan masalahnya melalui kitab pengkhotbah, lantas bagaimana kita menemukan solusinya? Makna seperti apa yang kita bisa temukan dalam setiap aspek kehidupan serta aktivitas hidup kita? Wow, berikan tepuk tangan saudara, luar biasa banget ya. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir, teman-teman yang live streaming, kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya juga ingin we turn our attention, kalau saudara belum mendapatkan kartu ini, pray, share, and invite. Katakan sama-sama, pray, share, and invite. For 3 people ya, di belakangnya ada tempat saudara bisa mendoakan 3 orang. Mungkin saudara belum berani untuk share kepada seseorang, tetapi saya menghimbau saudara untuk mulai mendoakan 3 teman Anda yang saudara pikir saudara kok ada terbeban ya. Saya yakin kalau saudara tutup mata, saudara minta Tuhan,
kasih saya 3 orang yang saya tahu mereka membutuhkan Kristus, tapi saya mungkin masih belum berani untuk share. Paling tidak saudara bisa mulai mendoakannya. Kenapa saya ingin mengingatkan kita pada kartu ini? Karena saudara tahu kenapa kita mendoakan untuk berbicara mengenai kitab pengkhotbah Meaningless Without Jesus. Ini adalah khotbah berseri yang cocok untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan kebenaran Injil dari sisi pandang bukan dari eksposisi kitab yang doktrinal, tetapi ini bicara tentang bagaimana sangat relevan untuk kita. Orang-orang dunia ini melihat bahwa ada banyak kesia-siaan ya. Jadi saya mau menghimbau saudara, kalau sudah belum mendapatkan ini, saudara bisa dapatkan dan doakan teman-teman saudara. Nah, kita memulai khotbah berseri Meaningless Without Jesus. Ini bicara tentang kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah adalah salah satu kitab hikmat dari 5 kitab hikmat di Alkitab kanonik ya. Amsal, Yakub, Ayub, Ayub, Kidung Agung, Mazmur dan pengkhotbah. Dan selama 10 minggu ke depan kita akan berfokus dengan kitab pengkhotbah dari sudut pandang Injil. Karena kalau nggak dari sudut pandang Injil, kitab pengkhotbah adalah kitab yang sangat depressing. Nanti saudara akan merasakannya, nanti saudara akan tanya sama saudara, kira-kira tengah-tengah khotbah bagaimana keadaan saudara, apakah saudara sudah cukup depres saat mendengar kitab pengkhotbah dikhotbahkan ya saudara ya. Dan judul kita hari ini adalah Everything is Meaningless Without Jesus. Dan teks kita adalah pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan yang putih, saudara bacakan yang biru, kita akan membacanya bergantian. Pengkhotbah 1 ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah, coba dulu. Ini tesisnya. Kesia-siaan belaka segala sesuatu sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Ayat 6, angin selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Ayat 8, segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat 10, sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ayat 12, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melahkan diri. Ayat 14, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Ayat 16, aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Ayat 18, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan menaruh dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Everything is meaningless without Jesus. Nah saudara, ada beberapa banyak saudara yang pernah melihat film ini, Groundhog Day. Pernah ada? Kalau ada angkat tangan. Oh ada, 1, 2, 3. Ya puji Tuhan. Paling tidak saya tidak merasa tua ya saudara ya. Ini Bill Murray and Andy McDowell. Mungkin saudara nggak even tahu Andy McDowell itu siapa. Bill Murray mungkin saudara tahu dari Zombieland ya saudara ya. Nah kisah film ini berkisah tentang Phil Connors. Seorang reporter cuaca yang sombong dan sinis dari Pittsburgh. Dikirim kota kecil untuk meliput sebuah peristiwa namanya Groundhog Day. Groundhog Day adalah hari di mana berang-berang itu keluar dari masa hibernasinya. Sehingga itu menunjukkan ada perubahan musim dari musim dingin kepada musim semi. Ya, nah kalau saudara lihat cerita ini sebenarnya menunjukkan orang ini, si Bill Murray ini adalah tokoh yang sangat berangasan, tokoh yang gak punya karakter, tokoh yang benar-benar tidak peduli dengan orang lain. Dan
Dia waktu bangun pagi, dia pikir dia akan melakukan laporan ini terhadap Groundhog Day. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia melewati satu hari, besoknya dia bangun, dikirain itu hari berikutnya. Tapi dia bangun di hari yang sama. Terus dia makan breakfast, loh ini orangnya kok sama. Mungkin sudah pernah mengalami deja vu. Nah, apa yang dialami oleh Bill Murray ini di dalam film ini adalah dia mengalami deja vu setiap hari selama beberapa dekade. Jadi tiap hari dia bangun dan dia mulai, aduh ini membosankan sekali. Maka dia mulai membuat hal-hal yang aneh-aneh. Dia mulai menghancurkan dirinya, bikin aneh-aneh, ngerjain orang. Karena dia tahu, anyway besok dia akan mengulangi hari yang sama. Tidak ada konsekuensi permanen. Ya udah, dia ngerjain orang, dia bahkan nyirikin nih cewek. Tapi dia mulai bosen dengan hal-hal yang merusak. Maka dia mulai mengejar cinta, dia mulai ngejar nih cewek, impress nih cewek, tapi cewek ini gak tertarik sama dia. Dan akhirnya dia pun juga bosan dengan itu, sampai akhirnya dia mulai memperbaiki diri. Dia mulai sadar bahwa dia ini adalah orang yang selfish, dia orang yang tidak peduli dengan orang lain. Akhirnya dia mulai memperbaiki diri, dia mulai mencari makna dari sebuah kegiatan yang tiap hari diulang. Dan apa yang terjadi, dia mulai sadar, aduh aku ini orang yang sangat egois ya. Dan akhirnya dia mulai orang yang nyuguhin dia breakfast, dia ajakin ngobrol untuk menemukan makna. Akhirnya dia dengan kebaikannya dia, dengan perubahannya dia, cewek ini mulai tertarik sama dia dan mulai menjalin cinta. Tapi harus diulang lagi besoknya gitu ya, dengan hari yang sama. Tapi setelah dia mulai mengalami perubahan, intinya dia bangun tiba-tiba sudah besok paginya itu ternyata benar-benar hari yang baru. Dia tidak mengulang lagi. Nah, apa dari makna Groundhog Days ini? Saya rasa hidup ini sebenarnya seperti Groundhog Days. Kita hidup di dalam suatu rutinitas monoton yang membosankan serta melelahkan jika kita tidak pernah menemukan makna lebih dari yang fana di balik semua aktivitas kita. Coba saudara perhatikan kehidupan kita setiap hari. Orang-orang paling benci hari Minggu. Kenapa? Bukan karena pergi ke gereja. Kenapa? Habis hari Minggu adalah hari Senin. Sebel banget. Kenapa? Apa yang terjadi hari Senin? Kerja atau kuliah lagi. Apa yang terjadi? Saudara harus bangun pagi. Kalau saudara masih muda pasti pakai alarm. Dan biasanya apakah saudara langsung bangun setelah alarm berbunyi? Tidak. Biasanya apa yang terjadi? Di snooze, ya kan? Snooze sekali, 2 kali. Akhirnya saudara bangun dengan tertatih-tatih. Saudara keserimpet sama sandal saudara kejedok sama pintu kamar mandi. Itu pernah terjadi sama saya semua ya saudara, karena saya terlalu ngantuk atau saya terlalu malas untuk bangun. Dan apa yang terjadi? Saya mandi, kemudian saya mungkin makan breakfast. Kalau saudara dalam IF ya, intermittent fasting, saudara nggak makan breakfast, dan saudara akhirnya pergi ke kerja, naik motor, panggil Grab atau naik mobil. Saudara harus sit in traffic. Aduh macet banget, masuk ke kerja, saudara kerja sebentar. Apa yang terjadi? Saudara eat lunch, ketemu sama orang-orang yang sama. Habis itu saudara kerja lagi, kalau nggak lembur saudara pulang kira-kira jam 6. Kalau ada saudara yang sehat, saudara baru nge-gym gitu ya saudara. Atau kalau enggak, saudara pulang makan malam. Apa yang terjadi? Sesudah makan malam saudara nonton Netflix, saudara lihat TikTok, saudara lihat Instagram, dan saudara sampai ngantuk, saudara tidur. Dan apa yang terjadi hari Selasa? Saudara ulang lagi itu semua. Mana saudara melakukan ini, dan hari Jumat saudara paling excited. Kenapa? Karena saudara memasuki weekend. Yeah. Tapi saudara bingung, weekend mau kemana ya? Semuanya macet, bosan, di Surabaya ada apa? Makanya restoran baru selalu rame, kafe baru selalu rame. Tetapi saudara di sana ngantri, males kita pergi keluar kota. Tapi di luar kota kalau hari Sabtu pasti banyak traffic. Dan saudara kembali pada hari Minggu, hari yang paling menyedihkan karena Senin adalah kerja lagi saudara. Dan saudara lakukan itu berulang-ulang, bertahun-tahun. Saudara kerja untuk apa? Saudara kerja untuk nabung supaya saudara bisa membangun keluarga, beli rumah. Saudara sudah punya rumah, sudah punya keluarga, saudara kerja untuk apa? Supaya satu hari rumah saudara bisa upgrade dari berapa ratus meter bisa naik 100 meter persegi. Saudara ngapain saudara nabung susah-susah supaya saudara bisa pergi vacation, saudara bisa pergi berlibur. Tetapi setelah itu kembali, hari yang paling menyedihkan setelah vacation adalah hari terakhir vacation karena saudara harus kembali kerja. Apa yang terjadi? Ini kita ulang terus. Kita menjalani aktivitas setiap hari. Dan saudara, kalau kita tidak menemukan makna di balik semua aktivitas itu, di luar apa yang ada di dalam dunia, saudara akan membosankan dan menjemukan. Nah, pengkhotbah
itu berbicara tentang hal-hal ini. Pengkhotbah dikatakan ini perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Katakan sama-sama anak Daud. Anak Daud. Nanti kita akan ingat dan kita kembali ke situ. Nah, kitab ini ditulis oleh penulis yang menyebut dirinya pengkhotbah. Dan ini merujuk kepada Raja Salomo. Nah, kalau saudara lihat, Raja Salomo dikasih kerajaan ini oleh Daud. Dan Raja Salomo masih muda dan dia dikasih satu wish oleh Tuhan. Kalau saudara dikasih permohonan doa, kamu boleh doa apa aja. Satu ini aku akan kabulkan. Dan puji Tuhan, Raja Salomo pinter ya. Dia bilang bahwa aku minta hikmat untuk bisa mengatur kerajaan ini. Dan puji Tuhan, dia memiliki hikmat yang luar biasa. Sampai orang semua banyak yang kagum. Kerajaan-kerajaan dari seluruh dunia kagum. Bahkan konon, kalau saudara baca buku sejarah, tidak ada raja yang sekaya, yang sukses, dan yang paling semasyur Raja Salomo. Dan Raja Salomo melakukan eksperimen untuk mencoba dan menikmati segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Dan saudara tahu eksperimennya, kalau saudara yang suka real estate, saudara yang suka interior design, saudara yang suka arsitektur ya saudara ya. Saudara tahu Raja Salomo mempunyai real estate, istana, interior design dan arsitektur yang luar biasa dari emas, ukiran-ukiran dari seluruh dunia yang terbaik. Saudara yang suka berkebun, saudara lihat Raja Salomo mempunyai taman-taman bercocok tanam, taman-taman yang luar biasa dengan air mancur yang luar biasa, punya kolam-kolam dengan ikan-ikan. Kalau saudara yang suka koi, saudara suka ikan hias dengan koral-koralnya, Raja Salomo mempunyai semua itu. Raja Salomo mempunyai peternakan yang luar biasa dengan berbagai macam daging, berbagai macam binatang. Dia punya budak ribuan, dia punya pegawai ribuan. Dia menulis buku-buku, dia membaca buku-buku. Kalau saudara yang senang bling-bling perhiasan ya, Cartier, Tiffany, diamond berapa karat, dia punya semua. Perak, emas sampai perak dibilang gak ada harganya di kerajaannya Salomo. Dia mempunyai biduan musik entertainment dengan berbagai macam orang-orang yang bisa menyanyi dari berbagai macam negara, itu miliknya dia. Dan dia saudara tahu punya 300 istri dan 700 selir. Saudara. 1000 wanita saudara. Bayangkan mungkin itu adalah idaman pria-pria zaman sekarang. Wah bisa pria-pria dunia ya. Ya nggak ada yang ngaku, pasti nggak ada yang mau ngaku. Tapi itu adalah mungkin fantasi dari banyak orang. Saudara tahu 1000 orang itu, saudara 1000 wanita. Kalau dia setiap malam dengan satu wanita yang berbeda. Itu untuk kembali kepada wanita yang pertama itu butuh waktu kira-kira 3 tahun. Saudara. Dia punya segala. Dia mencoba mengeksperimen. Tetapi apa kesimpulan dari eksperimennya? Semuanya sia-sia. Tradisi mengatakan bahwa kitab pengkhotbah mengungkapkan Salomo lebih tua, bertobat, merenungkan kesalahannya dari apa yang telah dia pelajari. Beberapa komentari berkata bahwa kitab pengkhotbah adalah jenis buku yang ditulis oleh orang yang menjelang kematiannya dan merefleksikan pengalaman hidupnya dan pelajaran yang didapat sebagai kesimpulan seperti seorang ayah yang memperingatkan anaknya untuk tidak mengikuti jejaknya. Dan kalau saudara lihat ini adalah tesis dari kitab pengkhotbah. Baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, poin saya ada 3. Yang pertama adalah kefanaan segala sesuatu di dalam hidup kita. Yang kedua, tidak ada hal di dunia yang mampu memuaskan kita. Kemudian yang ketiga, kefanaan dan ketidakpuasan ini dimaksudkan untuk mendorong kita kepada Kristus. Oke, kita akan menyimak yang pertama. Kefanaan di dalam segala sesuatu di dalam hidup kita. Yang siap untuk belajar katakan yes. Oke. Ayat 3, dia berkata begini. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Bahasa Inggrisnya ini. What does a man gain for all his efforts that he labors at under the sun? Nah, kalau saudara perhatikan ada 3 frase yang saya mau kita fokuskan. Yang pertama, apakah gunanya? Bahasa Ibrani gunanya itu, what does a man gain? Gain, bahasa Ibraninya adalah unik dalam kitab pengkhotbah yang berarti profit, keuntungan. Untungnya apa?
Itu pertanyaannya. Terus untungnya apa dari apa? Dikatakan berusaha dengan jerih payah. What does a man gain for all his efforts that he labors? Usaha atau jerih payah, efforts or labor. Bahasa yang sama juga dipakai di Kejadian 3 ayat 17-19. Sudah tahu Kejadian 3 adalah cerita bagaimana Tuhan bicara sama Adam setelah jatuh dalam dosa. Tuhan mengutuk pekerjaan Adam. Dikatakan begini, dengan berusaha susah payah, bersusah payah engkau akan bekerja mencari rejeki. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. All his efforts that he labors with sweat. Dia berusaha dengan jerih payah dan berpeluh. Kemudian yang ketiga adalah di bawah matahari. Under the sun. What does a man gain for all his efforts that he labors at under the sun? Under the sun, di bawah matahari, 30 kali disebut di dalam kitab Pengkhotbah. Untuk menggambarkan sudut pandang dunia yang fana. Saya masih teringat ya, saya punya waktu saya masih sekolah ya dulu di Amerika ya saudara ya, waktu college itu ada orang, bukan ada orang lah, ada sebuah t-shirt yang sangat-sangat terkenal, itu begini t-shirtnya. He who dies with the most toys wins. Wah, dia yang mati dengan mainan paling banyak menang. Ya, ini basically istilah YOLO. Ya, you only live once. Nikmati hidup, belilah apa yang kamu mau beli, lakukan apa yang membuat kamu happy, rasakan semua yang dunia tawarkan. Kalau kami akhirnya mati, kamu cuan. Wah, kamu untung. Saudara, saya punya bos dulu ya. Saya punya bos ini, saya kerja di corporate ya. Saya punya bos ini adrenalin junkie. Ya, dia sukanya tuh, dia suka ski, dia suka snowboard, dia suka bungee jumping, dia juga pernah loncat dari mana itu pesawat terbang untuk parasit gitu ya, pakai parachute gitu ya. Kemudian dia punya mobil sport, dia punya mobil truk, dia wah pokoknya macam-macam lah. Orang yang saya bilang, kamu tuh begitu banyak ya hobinya. Terus dia bilang gini, well, let me tell you something. You want to know my philosophy? Wah, filosofi gua apa gitu ya. Dia bilang, you know, I'm gonna try everything. I'm gonna taste everything in this world. I'm gonna smoke everything in this world. I'm gonna see everything in this world. So when I die, ini maaf ya, dia bicara ini literally. When I die, people will say I live a kick-ass life. Wah, saya hidup ini ya, hidupku itu sangat seru. Orang tuh lihat, wow, betapa menyedihkan filosofi hidup orang seperti ini. Nah, of course, orang Kristen fundamentalis yang suka frontal, lihat t-shirt model seperti ini, mereka membuat t-shirt tandingan. Ya, saudara, t-shirt tandingan. He who dies with the most toys still dies, gitu ya. Tetap aja mati. Terus kemudian tulisannya, no fear, enggak takut mati, ya, saudara. Saya nggak tahu apakah ini membuat orang bertobat atau membuat orang makin sebel sama kekristenan, ya, saudara. Tetapi sebenarnya ini yang dikatakan oleh Salomo bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Dan perkataan hikmat Salomo di Pengkhotbah ini dikonfirmasi oleh Yesus di kitab Markus. Yesus bilang begini, ini adalah BIMK ya. Itu bahasa Indonesia yang mudah diterjemahkan, mudah dicerna. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya tetapi ia kehilangan apa? Hidupnya. Ayat 37, baca sama-sama. Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Semua sia-sia jika hanya hidup ini saja di dalam dunia yang ada. Gak ada nilai permanen dalam hidup kita. Kita perjuangkan banyak hal, kita bangun banyak hal, kita bangun toko kita bangun perusahaan kita bangun sosial media kita bangun citra diri kita. Tetapi pada akhirnya kalau hanya ini saja yang kita consider to live, maka itu semua keuntungan akhir dari semua itu tidak ada yang berarti. Nah, kemudian ayat selanjutnya Salomo bicara mengenai siklus generasi. Pengkhotbah 1 ayat 4. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Generasi yang satu lahir, hidup, membangun kehidupan, membangun keluarga, memiliki keturunan, memiliki anak. Anaknya udah besar, anaknya menikah juga, punya cucu. Maka orang ini akan menjadi tua,
akhirnya sakit dan apa? Mati. Dan itu terulang lagi dengan anaknya, terulang lagi dengan cucunya, semuanya sia-sia. Salomo menunjukkan ini juga tidak merubah apa-apa. Mungkin saudara berpikir, oh kita akan mengubah dunia. Salomo bilang, ya mungkin ada perubahan sedikit tapi bumi tetap saja seperti itu. Kemudian selanjutnya Salomo memberikan 3 contoh dari alam. Dan 3 contoh observasinya di mana pengalaman manusia mencerminkan siklus alam. Dia bilang di ayat 5 sampai ayat 7, matahari terbit, matahari terbenam. Angin bertiup ke selatan, angin berputar ke utara. Semua sungai mengalir ke laut, laut tidak juga menjadi penuh. Dia bilang bahwa keseluruhan alam bersifat monoton. Matahari punya siklus, angin punya siklus, air punya siklus. Dan siklus itu tidak pernah selesai. Alam semesta terjebak dalam siklus tak berarti. Dan akhirnya tidak ada meaningnya. Begitu juga keadaan kita. Hidup kita sehari-hari. Begitu sampai rumah kita makan pakai piring, makan pakai sendok, masak pakai panci. Apa yang terjadi? Semua ditaruh wastafelnya penuh dengan piring kotor dan panci kotor. Apa yang terjadi? Kalau saudara nggak punya asisten rumah tangga, saudara nggak punya dishwasher, saudara harus gulung tangan, saudara harus cuci piring. Piring selesai, cuci piring selesai, besok saudara makan, piring kotor, garpu kotor, panci kotor, besok harus saudara cuci piring lagi. Saudara ganti baju, saudara taruh baju di tempat kotor, saudara biarkan. Apakah saudara selalu membeli baju baru supaya saudara nggak usah cuci baju? Apa yang terjadi? Laundry bag saudara penuh dan saudara harus cuci baju. Apa yang terjadi? Saudara lihat tumpukan amplop-amplop isinya tagihan yang satu, cicilan yang satu, tagihan yang satu, cicilan yang satu. Saudara tiap kali saudara harus melihat ini semua. Saudara buka komputer saudara, email yang satu, email yang 2, email yang 3. Saudara buka WhatsApp saudara, ada begitu WA grup ini, WA grup itu, WA grup pelayanan, WA grup reuni, SMP, SD, Anda tahu semua ya saudara, semuanya ada di sana. Saudara, hidup ini penuh dengan hal-hal yang kita setiap hari harus hadapi. Makanya dia bilang gini, ini semua sama di dalam kehidupan manusia. Ayat 8, segala sesuatu menjemukan. Bosen kalau hanya itu saja. Sehingga tak terkatakan. Kita suka ngumpul-ngumpul cerita sampai bingung mau cerita apa. Mata tidak kenyang melihat. Saudara, tontonan mata kita sudah habis. Nonton semua movie di Netflix. Sudah nonton Netflix? Saudara kalau buka Netflix bingung mau nonton apa karena semua sudah ditonton. Saudara akhirnya ambil Prime Video. Prime Video semua ditonton. Akhirnya saudara ambil HBO. Saudara ambil Disney Hotstar Plus. Kok saya tahu semua ya? Jangan-jangan saya yang kayak gitu saudara. Saudara nonton film, diajakin film, aku sudah nonton. Kenapa saudara nonton yang ilegal-ilegal itu? Karena saudara bosan. Nonton apa saja saudara sudah tonton. Terus kemudian telinga tidak puas mendengar. Saudara mau cari gosip mana, saudara sudah dengar. Saudara mau dengar Spotify manapun, podcast manapun, semuanya saudara sudah dengar. Intinya apa? We always want more. But the cycle never ends. Kita selalu merasa kurang. Kita selalu menginginkan sesuatu lebih lagi. Tapi siklusnya tidak berhenti. Kita pikir kita butuh rumah baru. Waktu kita sampai di rumah baru, ternyata rumah baru itu akhirnya jadi rumah yang jadi lama. Kita pikir kita butuh interior design baru. Setelah interior design itu didesain dengan baru, paling hanya tahan berapa lama saudara senang, tapi habis itu saudara pun juga bosan. Kita pikir kita butuh mobil baru. Kita pikir kita butuh mobil elektrik. Kita pikir kita butuh tempat yang baru. Kita terus menunggu perubahan keadaan yang membuat kita bahagia. Tapi siklus itu terus berputar, namun rasa bahagia, rasa puas itu tidak kunjung datang. Halo. Kita pikir kita butuh penemuan baru, teknologi baru. Tapi Raja Salomo berkata begini, apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Saudara, pernah saya baca sebuah artikel, ada yang protes ayat ini. Ada kok, Salomo salah, ada yang baru. Buktinya apa? Teknologi.
Mobil listrik, wah baru. Gadget, baru. Saudara dengarkan. Mobil listrik, mobil hybrid, mobil bensin, mobil kuno, kereta kuda, itu adalah alat transportasi. Dari dulu sampai sekarang, itulah alat untuk membawa poin A ke poin B. Tidak ada yang baru. Gadget, alat productivity. Saudara dulu ngitungnya pakai batu, sekarang ada kertas. Ngitungnya di atas kertas pakai pensil, dulunya kayak mencongak begitu saudara. Tapi lama-lama sekarang sudah pakai kalkulator. Itu semua hanyalah sarana bantu. Alistair Begg dalam bukunya Words of Wisdom berkata tentang teknologi. Dia bilang begini. Kemajuan teknologi sebagai contoh tidak mengabaikan tanggapan Salomo. Ya, kita mendaratkan manusia di bulan. Oh ya, sekarang kita bisa membawa manusia ke bulan. Tapi dia bilang gini, tapi di bulan manusia itu bingung mau ngapain. Akhirnya dia cuma duduk di bulan dan menatap kembali ke bumi. Bagus ya bumi. Ayo mulai yuk mulai. Apa yang terjadi? Siklusnya gak pernah berhenti. Saudara mau kemana? Mission to Mars. Ya, Elon Musk bikin roket untuk mau pergi ke luar negeri. Untuk apa? Siklusnya tidak pernah berhenti. Pengkhotbah 1 ayat 11 dikatakan, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dari masa depan yang masih akan datang, tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Salomo mengatakan bahwa akhirnya semua orang akan dilupakan. Mungkin saudara keberatan. Buktinya loh kita masih ngomongin tentang Raja Salomo. Iya, Raja Salomo itu hidup satu di antara miliaran orang. Saya tanya sama saudara, berapa banyak di sini yang tahu tanggal lahirnya kakek buyutmu? Yang tahu nama istrinya siapa? Yang tahu di mana kuburannya? Papa saya loh, waktu sebelum dia meninggal dia bilang sama saya, Papa ini kehilangan kuburannya papa, mamanya papa sama adiknya papa. Saya cari di Kembang Kuning bingung, di mana ya kuburannya adikku? Padahal dulu dikuburkan di Kembang Kuning. Ada kemungkinan katanya sudah dipindah tanpa sepengetahuannya, saya nggak tahu. Berapa banyak dari kita, saya sering ngomong sama orang, kamu masih ingat nggak? Namanya kakek buyutmu, atau apalagi kakek buyutnya dia. Nggak ada yang tahu. Saudara, kita harus mengakui bahwa kita semua akhirnya akan dilupakan. Ketika Anda pensiun, apa yang terjadi dari sebuah perusahaan? Anda akan dapat plakat terima kasih untuk dedikasinya selama 25 tahun mengerjakan semua pekerjaan di perusahaan kami. Dapat apa? Pesangon, dapat severance package. Tapi apa yang terjadi? Orang lain menggantikan Anda. Dalam waktu 5 tahun Anda sudah lupa. Nama Anda gak even ada di buku, di organisasi chart lagi. No one remember. Orang-orang coba menemukan makna bahwa waktu di pemakaman, dia membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sang pengkhotbah Salomo bilang, omong kosong. Anda tidak mengubah apa-apa karena bumi tetap sama. Dan itu sudah diketahui oleh banyak pujangga. Victor Hugo yang menulis Les Miserables yang diadopsi untuk menjadi sebuah opera. Dia berkata, apakah kamu akan diingat ketika kamu mati berpulang? Apakah hidup dan matimu benar-benar ada maknanya? Mungkinkah jangan-jangan hidupmu adalah suatu kebohongan besar? Wow. Kalau ada orang besar dengan prestasi besar dapat diingat beberapa dekade atau abad. Tapi kebanyakan dari kita semua akan dilupakan. Sudah mulai depresi? Tidak ada hal di dunia yang mampu memuaskan kita. Kita masuk di dalam poin kedua. Nah saudara, kalau saudara lihat ayat selanjutnya, Salomo beralih dari apa yang dia amati dan dialami kepada apa yang dapat kita pelajari dari pengalamannya. Dia memberikan kesaksian pribadi bahwa dia coba segala hal dan tidak ada yang memuaskan. Dia berkata begini, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Jadi aku ini bukan teolog, aku ini bukan pengamat, aku bukan historian, bukan. Ahli sejarah, bukan. Aku ini raja, punya otoritas. Tak coba semua. Dan aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat. Segala yang terjadi di bawah langit, itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Kemudian ayat 18. Karena di dalam, ayo baca sama-sama ya, ayat 18 yang digarisbawahi. 1, 2, 3. Karena di dalam banyak hikmat, ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak. Nah ini menarik saudara, kenapa? Banyak dari kita berpikir,
Kalau kita ada masalah dalam hidup kita, saya sering nih konseling, terus orang bilang, Pak saya banyak masalah, tolong doakan saya supaya saya punya hikmat. Betul gak? Kasih saya kebijaksanaan Pak. Mungkin saya perlu konseling untuk mendapatkan nasihat supaya saya punya kebijaksanaan dan hikmat. Tapi lihat apa kata Salomo. Di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Jadi kita pikir kalau kita punya masalah kita butuh hikmat. Tapi di sini siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak apa? Kesedihan. Matt Chandler mengkontraskan cerita Ayub dengan kitab Pengkhotbah. Kemudian memberikan perenungan yang saya rasa baik untuk saya sampaikan hari ini. Dia berkata begini. Orang yang berada dalam kondisi penderitaan seperti Ayub. Sudah tahu Ayub? Anaknya mati. Rumahnya ambruk. Tubuhnya sakit. Kekayaannya hilang. Teman-temannya menjerumuskan dia. Kamu ini pasti berdosa. Karena Tuhan itu gak mungkin memperlakukan orang seperti kayak kamu ini, sial banget hidupmu ya. Bertubi-tubi. Udah kamu kutuki Tuhan. Kamu ini pasti banyak dosanya, udah mati aja. Wah. Orang yang berada dalam kondisi penderitaan seperti Ayub berpikir, jika saya mempunyai lebih banyak uang, atau ekonomiku lebih baik, teman yang lebih baik, atau jika saya tidak punya penyakit atau sehat, maka kehidupan akan lebih baik. Namun Salomo hadir dalam kitab Pengkhotbah untuk menghancurkan gagasan itu. Salomo adalah pria yang memiliki segalanya dan kehidupannya tidak lebih baik. Dia mempunyai semua kebijaksanaan di dunia dan hanya membuatnya sedih. Karena dia belajar melalui kebijaksanaan itu bahwa justru tidak ada makna di dalam segala sesuatu. Kemudian dikatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. Usaha menjaring angin. Saudara, saya masih ingat anak-anak saya waktu masih kecil itu senang sekali ngejar ini loh, bubble. Saudara tahu? Saudara mainan bubble itu ya. Saudara kalau punya sabun, terus saudara punya kayak sebuah stick dengan ada yang model bulat, saudara celupkan, saudara sebul. Wah, bubble kan muncul puluhan. Gitu, apa yang terjadi? Anak-anak kecil tuh, wah langsung lari-lari, ngejar-ngejar bubble gitu ya saudara. Ya ngejar-ngejar bubble, itu persis kayak kita ya saudara. Wah, kita berusaha untuk cari kesuksesan, cari aktualisasi diri, wah ngejar-ngejar. Tapi apa yang terjadi? Waktu ditangkap, bubble itu pop, gone. Bubble-nya enggak ada, isinya enggak ada. Usaha menjaring angin. Salomo berkata orang kerja keras, bangun perusahaan, bangun toko, mencari pencapaian seperti menjaring angin. Semua upaya kita untuk menemukan makna dan kepuasan dalam hal-hal seperti hedonis, kesenangan, harta, uang, kesuksesan, kelihatannya tampaknya bermanfaat. Namun Salomo bilang itu semua seperti menggenggam udara, usaha menjaring angin. Dan ini sangat menyedihkan saudara. Dan dia bilang, aku tuh coba temukan makna dengan hikmat. Aku gak nemu Yang bongkok tak dapat diluruskan. Yang tidak ada tak dapat dihitung. Bongkok di sini bicara hati yang penuh dengan dosa. Aku cari makna dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dan kalau saudara lihat di akhir ayat 17 itu. Usaha menjaring angin. Semakin depresi. Kalau saudara tidak sadar ini, sebenarnya pujangga-pujangga sudah menulis puisi-puisi. Para penulis lagu sudah menulis lagu. Para pembuat film sudah menulis plot-plot di dalam film-filmnya. Mungkin saudara tahu lagu Tulus, Langit Abu-Abu. Bertemukah kau dengan sang puas? Benar senangkah rasa hatimu? Langit abu-abu. Mungkin sekarang kalau saudara ke Jakarta benar-benar langitnya abu-abu. Tapi bertemukah kau dengan sang puas? Langit abu-abu. Di mana aku cari kebahagiaan? Kau di mana? Ditanyain. Saya rasa Tulus nggak pernah baca Pengkhotbah, tapi bisa punya kesimpulan yang sama. Kita nggak pernah ketemu sama orang yang bisa memuaskan hati kita. Kita nggak pernah ketemu cinta yang bisa memuaskan hati kita. Inilah keadaan dunia yang ada di bawah kutuk. Manusia berusaha untuk mencari jalan keluar dari kebinasaan, makna dari kesia-siaan,
Kepuasan dari kehampaan. Kita cari cinta dan hopefully kita ini berharap kalau bisa cinta ini memuaskan hatiku. Tapi cinta mana yang bisa memuaskan hati kita? Kita cari hal-hal yang duniawi, kita kejar. Dan kita berharap itu semua memberikan ketenangan. Makanya C.S. Lewis dia bilang begini di dalam bukunya Mere Christianity. If we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, most probable explanation is that we were made for another world. Jika kita mendapati diri kita memiliki hasrat yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini, penjelasan yang paling masuk akal, yang paling mungkin adalah bahwa kita diciptakan untuk dunia yang berbeda. Saudara pernah ketemu sama orang-orang yang ada di dalam puncak karirnya. Saudara baca media. Robin Williams membuat jutaan orang tertawa. Kaya raya. Tapi dia putus asa dan bunuh diri. Why? Anthony Bourdain di CNN dengan show-nya keliling dunia, nyoba makanan apa saja. Seorang chef yang terkenal yang mempunyai millions dollars, dia worth-nya 100 million US dollars. Dia tinggal di hotel yang paling mahal di seluruh dunia. Patah hati, despair, bunuh diri. What happened? Saudara, ini ada ayatnya yang dikatakan oleh C.S. Lewis, ada ayatnya di Roma 8 ayat 20 di dalam versi firman Allah yang hidup supaya lebih mudah untuk kita mencernanya. Lihat baca ayat 20. Ciptaan tidak bisa memenuhi tujuan Allah sekarang dan tunduk pada kefanaan. Kita pikir ciptaan akan memberikan kita kepuasan. Kita pikir ciptaan akan memberikan kita makna. Tapi dikatakan ciptaan tidak bisa memenuhi tujuan Allah sekarang. Dan tunduk pada apa? Kefanaan. Bukan karena kehendaknya. Tetapi baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena menjadi sasaran kutukan Allah. Wow. Itulah sebabnya tadi. Apa gunanya kita bersusah payah dengan jerih lelah. Kata-kata susah payah dan jerih lelah itu adalah kata-kata yang sama dipakai di kitab Kejadian waktu Tuhan bicara tentang kutukan terhadap pekerjaan. Dengan bersusah payah kamu akan bekerja untuk mencari rezekimu. Dengan berpeluh kamu akan mengerjakan tanah untuk makananmu. Karena ini menjadi sasaran kutukan Allah. Tetapi lihat, tetapi ada harapan. Saudara, sebenarnya kenyataan ini bahwa kita semua sia-sia, merasakan kesia-siaan dengan suatu kehampaan. Itu merupakan anugerah. Tuhan mengizinkan kita merasakan semua kesia-siaan dengan suatu kehampaan. Karena yang kita rindukan dan dambakan hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Tadi saya bilang kenapa kok kita cari cinta manusia. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah cintanya Tuhan. Kenapa kok kita cari kepuasan dalam hal-hal yang fana? Kenapa kok manusia itu selalu cari makna? Sudah pernah ketemu sama kucing, makna hidupku apa ya? Gitu. Gak pernah, saudara. Saya punya anjing Pinat. Dia gak pernah mikir makna hidupku apa ya. Yang dia tahu kalau saya bawa kates langsung dia duduk manis. Bok, dia gitu. Kalau saya bawa mangga, langsung duduk di sebelah saya. Yang dia tahu hanyalah cari makanan dari orang tuanya. Gak pernah dia berpikir makna apa. Tapi kenapa manusia selalu bertanya makna apa? Aku gak menemukan sesuatu yang berarti. Itulah sebabnya kita selalu cari apa yang membuat kita excited. Tuhan mengizinkan kita merasakan semua itu. Supaya kita sadar bahwa dambaan hati dan kerinduan yang kita miliki itu hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Saya masuk dalam poin yang ketiga. Kefanaan dan ketidakpuasan ini dimaksudkan untuk mendorong kita kepada Kristus. Nah saudara, hanya dua opsinya. Kalau Tuhan tidak ada, maka segala hal yang kita kerjakan dan perjuangkan di bawah matahari benar-benar sia-sia. Tanpa makna. Ngapain kita seperti tadi opening videonya, ngapain kita susah payah melakukan semua itu? Percuma, udahlah. Makanya tadi saya bilang, pengetahuan membuat saya sedih. Hikmat membuat saya susah hati. Orang yang sekolah, nek ngono aku tak drop out ae wis ngono. Benar tuh? Tetapi dengar, jika Tuhan ada,
maka segala sesuatu itu pasti ada maknanya. Segala sesuatu ada tujuannya. Karena segala hal itu didesain menurut standarnya. Nah, apa kesimpulan dari Raja Salomo? Kalau tadi kesimpulan eksperimennya, ini kesimpulan dari hikmatnya. Nah, saya akan bawa saudara lompat. Jadi dari pengkhotbah 1, saya akan bawa saudara kepada pengkhotbah 12 sebagai khotbah yang pertama yang akan memberikan overview kepada saudara. Apa kesimpulan Raja Salomo? Kalau saudara lihat di ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah apa saudara? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Maksudnya begini. Kalau memang semua itu tidak ada Tuhan. Dan kamu melakukan semua itu tanpa ada mempertimbangkan bahwa ada Tuhan yang melihat. Tuhan yang menciptakan. Memang semuanya sia-sia. Kalau nggak mau sia-sia. Ini loh. Hiduplah dalam konteksnya Tuhan. Sang pencipta kehidupan. Ini adalah kewajiban semua orang. Karena saudara dan saya percaya kalau saudara dan saya hidup itu karena ada desainer hidup ini. Maka hidup ini sesuai desain atau tidak? Sesuai konteks atau tidak? Saya kasih contoh. Saudara lihat saya sekarang berkhotbah, saya nggak megang mic. Tangan saya bisa gerak kemana-mana. Tapi apa yang saudara lihat? Saya di sini ada mic. Bahkan ada selotip sedikit supaya mic-nya nggak gerak-gerak. Apa yang terjadi? Ini mic connected di belakang dengan kabel. Dan ini connected di kantong saya. Ini ada yang namanya transmitter. Transmitter ini nyambung sama ada yang namanya receiver. Receiver itu nyambung sama soundboard. Soundboard itu nyambung sama speaker. Sehingga saya nggak perlu teriak-teriak, saudara udah dengar. Saya bisa ngomong dengan jelas, bahkan teman-teman yang live streaming bisa mendengar saya. Meskipun mereka ada di Singapura, mereka di Amerika, mereka ada di mana-mana, mereka bisa mendengar saya. Ini saya pakai sesuai konteks. Dan saya bisa dengan bebas melakukannya. Ini didesain, ini ada cantolannya saudara. Jadi supaya nggak kemana-mana. Didesain sesuai konteks. Tapi tiba-tiba saudara ketemu saya di Pakuwon Mall. Lagi jalan-jalan. Terus saudara lihat saya pakai ini. Terus saudara bilang, Pastor kenapa mic-nya masih dipakai? Oh ini aksesoris baru bro. Saya mau jadi trendsetter. Gitu saudara. Kamu tahu gak ini harganya mahal? Ini harganya 14 juta loh saudara. Wow ini mahal ini. Makanya saya pakai terus gitu. Saudara bilang, buat apa? Apa yang terjadi? Gak sesuai konteks. Saya nggak perlu pakai mic ini di mall. Saya bisa ngomong sama istri saya. Emangnya saya mau khotbah di mall? Nggak sesuai konteks. Saudara. Kalaupun saya khotbah, cerita satu dengan yang lain, saya mau sharing. Itu kan 1-2 orang, nggak perlu mic. Coba, misalnya, ketemu sama desainernya ini. Dia ngeliat saya jalan-jalan di mall, gila apa sih wong iki gitu. Dipanggilnya bro sini. Ini nggak sesuai konteks, ngapain kamu bawa? By the way, ini bahaya kamu bawa. Habis ini kamu mau makan? Iya, mau makan apa? Ramen. Lu mau makan ramen? Ini kena sup semua segala macam, apa yang terjadi? Rusak. You see this? Waktu hidup kita tidak sesuai konteks. Apa yang terjadi? Bisa nggak? Ya bisa. Tapi apa yang terjadi? Bisa rusak. Saudara tahu ini kabelnya sangat halus. Pas saya lagi jalan-jalan tiba-tiba kesenggol orang atau gimana, putus kabelnya. Apa yang terjadi? Rusak. Saudara, waktu hidup kita tidak dihidupi sesuai dengan konteks sang pencipta. Bisa nggak? Bisa, tapi hidup saudara rusak. Hidup saudara kehilangan makna. Kehidupan saudara kehilangan apa yang semestinya didesain, hal yang seharusnya terjadi. Jika sang pencipta menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan maksudnya yang mulia. Maka Tuhan sang pencipta, the designer, akhirnya akan menilai atau menghakimi segala ciptaan. Apakah ini sesuai dengan desainnya, sesuai dengan standarnya, untuk tujuan dan maksudnya. Nah di sini problemnya karena ayat 14 dikatakan begini.
Nah ini Raja Salomo membuat kesimpulan. Ayo kita baca 14-nya. 1, 2, 3. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Oh, the designer will ask for responsibility. Aku udah titipin ini semua, aku udah kasih ini semua. Kamu sudah pakai ini semua, dinilai sama dia. Kamu menggunakannya sesuai desain atau tidak? Nah saya mau tanya sama kamu. Siapa yang bisa berpegang pada perintahnya 100%? Tuhan adalah Tuhan yang maha benar. Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Siapa yang bisa bertahan berdiri di pengadilan tanpa tersembunyi dan dapat dibuktikan tidak bersalah? Dibilang dia akan mengadili atas segala sesuatu yang tersembunyi. Bahkan Salomo sebagai penulis ayat ini gagal. Dia menulis pengkhotbah tetapi dia gagal dalam hidupnya. Salomo gagal mendirikan kerajaan Daud karena dosa dan penyembahan berhala dari istri-istrinya yang 300 istri dengan 700 selir itu. Akhirnya dia menyembah berhala dan dia menasehati keturunannya untuk hidup bijaksana. Saudara tahu apa yang terjadi dengan keturunan Salomo? Terpisah kerajaannya, pecah. Ada kerajaan Israel, kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel habis, punah. Hanya Yehuda sekarang ini, Israel yang sekarang itu adalah sebenarnya keturunan Yehuda. Seluruh keturunannya akhirnya mati. Apakah hanya Salomo yang gagal? Bagaimana dengan kita? Kita juga gagal. Ada yang berani berkata bahwa saudara bisa mampu berdiri di pengadilan Tuhan. Kita semua gagal. Kita semua terperangkap dalam kesia-siaan. Tidak ada yang mampu menuruti perintahnya secara sempurna. Jadi dengarkan. Orang yang paling berhikmat. Orang yang paling berduit. Orang yang paling punya banyak cewek. Orang yang paling berpengaruh. Orang yang paling jagoan. Gagal dan gak punya jawaban. Tetapi tadi katanya ada harapan. Tapi ada harapan. Lantas apa harapannya? Nah perhatikan di sini. This is the gospel connection. Saudara di kitab Pengkhotbah, Salomo sering berkata, there is nothing new under the sun. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tetapi ada yang aneh. Karena ratusan tahun kemudian ada seorang nabi namanya Yesaya. Nabi Yesaya menubuatkan sesuatu di Yesaya 43 ayat 19. Di sini orang itu kalau nggak ngerti, mereka mungkin bilang, katanya Salomo bilang nggak ada yang baru. Tetapi Nabi Yesaya nulis, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, apa yang baru? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa sesuatu baru yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini? Katanya nggak ada sesuatu yang baru. Kemudian yang disampaikan adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ada jalan baru yang akan memberi jalan di padang gurun. Loh, padang gurun gimana ada jalan? Padang gurun itu adanya kehampaan dan kekosongan. Sungai-sungai akan muncul di padang belantara. Padang belantara itu adanya kekeringan dan kekosongan, kehausan. Itu yang terjadi di dalam padang belantara. Saudara, disinilah ada sesuatu yang berbeda. Masih ingat Raja Salomo waktu menulis kata pengkhotbah, dia bilang, aku anak Daud. Ratusan tahun kemudian muncul anak Daud yang lain. Raja yang berbeda. Raja yang muncul ini raja yang rendah hati. Raja yang sangat kaya melebihi kekayaannya Salomo. Namun raja itu tidak tinggal di dalam kemewahannya yang mulia. Raja itu lahir bukan di kota terbesar. Namun raja itu lahir di kota terkecil. Namanya Bethlehem. Raja itu tidak lahir di istana. Namun raja itu lahir di kandang. Raja itu merendahkan dirinya, tidak sombong. Untuk menjadi hamba, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Raja itu mencuci kaki sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, termasuk kakinya Yudas yang akan mengkhianatinya.
Raja yang benar dan raja yang layak jadi hakim. Tapi raja itu merelakan dirinya dihakimi dan divonis bersalah. Raja yang menjadi hamba. Raja itu bukan hanya memberikan jalan baru, tapi raja itu berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di dalam hatimu yang mencari makna, hatimu yang kosong, hatimu yang hampa, hatimu yang penuh devastation. Percaya sama aku akan kasih jalan di dalam hatimu yang terperangkap dalam kesia-siaan. Raja itu bukan hanya membuka jalur sungai yang baru, tetapi raja ini berkata di Yohanes 4, akulah air hidup. Barang siapa minum air di dunia, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita ini cari makna di padang belantara. No wonder kita selalu kering, kita selalu haus. Haus akan pengakuan, haus akan power, haus akan kontrol, haus akan comfort. Tapi Yesus minum air yang aku berikan, aku air hidup. Dari dalam hatimu nanti akan muncul sungai, mata air yang akan jadi sungai yang akan terus mengalir. Raja ini membayar harga yang sangat mahal untuk memberikan kita yang berdosa memiliki hidup yang baru. Memang di dalam dunia, kalau saudara ditanya apakah ada yang baru di dalam dunia, memang tidak ada, tetapi ada yang baru. Ada yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, bukan improvisasi dari yang lama, bukan modifikasi dari yang lama, tetapi saudara adalah ciptaan yang baru. Harganya apa kok bisa jadi ciptaan yang baru? Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa, supaya kita yang berdosa menerima kebenaran Allah. Kita yang berdosa yang mati rohani mendapatkan hidup yang baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah Injil. Inilah kebenaran Injil. Saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Saudara tahu kitab Pengkhotbah menyerukan problema kosmis yang tidak terselesaikan dan mendambakan seorang raja yang lebih baik yang dapat menebus ciptaannya dari kefanaan dan kutuk dosa. Siapa raja yang lebih baik itu? Waktu berbicara dengan para orang Farisi dan orang Yahudi, Yesus membandingkan dirinya dengan Raja Salomo. Raja terbesar, terkaya, dan yang paling berhikmat yang menjadi kebanggaan orang Yahudi. Di Matius 12 ayat 42 terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Tetapi lihatlah, walaupun aku yang lebih besar daripada Salomo ada di sini di hadapanmu, engkau tidak mau mendengarkan aku. Saudara tahu, Yesus Kristus adalah Salomo yang sempurna. Raja yang sempurna. Yesus bukan hanya mengobservasi kefanaan. Yesus bukan cuma hanya mengobservasi kesia-siaan, mengobservasi kutuk dosa, tetapi dia menanggung kefanaan itu, dia menanggung kesia-siaan itu, dia menanggung kutuk dosa itu dengan jalan menjadi kutuk di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Galatia 3 ayat 13. Yesus bukan hanya memiliki hikmat, tetapi melalui karya salibnya, dia adalah sang hikmat yang sejati yang membenarkan saudara, menguduskan saudara, dan menebus saudara. Tidak seperti Salomo, Yesus bukan hanya mengambil kesimpulan, tapi Yesus memberikan hidupnya, mengorbankan hidupnya untuk saudara, supaya saudara memiliki kesimpulan yang berbeda dengan Salomo. Di dalam Kristus, hidup kita jadi bermakna. Yang setuju katakan amin. Kita tidak menjalani hidup takut dihukum, namun kita juga tidak sembarangan atau sembrono dengan segala sesuatu yang dititipkan Tuhan, Raja kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Westminster Katekismus Westminster, what is the chief end of man? Apa ujung akhir dari tujuan hidup manusia? Tujuan akhir dari hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Pertanyaan reflektif saudara. Konteks siapa yang saudara hidupi?
Hidup seperti apa yang kita hidupi setiap hari? Saudara, jadi pusatnya atau Tuhan jadi pusat dan bingkai kehidupan kita? Apa yang menjadi motivasi hati dalam pekerjaan, karir, keluarga, dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita? Apakah Tuhan menjadi bingkai dari kehidupan yang kita hidupi? Atau kita hidup di dalam kefanaan dan kesia-siaan? Jangan jatuh dalam perangkap ini lagi. Mari kita bertobat. Mari kita mengkalibrasi hati kita, supaya kita tidak lagi mengejar kefanaan dan kesia-siaan dunia. Pandang Yesus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita dari kefanaan dan kutuk dosa. Ingat, saudara adalah ciptaan yang baru, memiliki jati diri dan identitas yang baru di dalam Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, sebelum kita menyanyikan lagu Engkau Setia, chorus dari Engkau Setia. Kalau Salomo berkata segala sesuatu sia-sia, namun karena Injil, hidup kita memiliki makna mulia di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Kalau Salomo berkata tidak ada yang baru di bawah matahari, namun karena Injil, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Salomo berkata mencari hikmat memperbanyak kesedihan dan usaha menjaring angin. Namun karena Injil ada sukacita, kepuasan dan damai sejahtera saat kita mengenal Yesus, sang hikmat itu. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku. Tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Katakan sama-sama, kini kau pegang. Kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Mari sama-sama, kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi berserah kepada Dia. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence. Jadikan ini doa kita. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never. Itulah janji-Mu Tuhan. That's your promise. Oh, your presence leads me.
kita berserah. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku. Oh, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, katakan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari ambil waktu. Saudara lihat betapa setianya Tuhan. Konteks seperti apa yang seringkali kita hidupi? Hari ini termasuk saya rasa kita semua perlu bertobat. Seringkali kita lupa akan konteks Tuhan dalam hidup kita. Kita kejar hal-hal yang fana. Kita kejar apa yang dunia kejar. Dan itu semua sia-sia. No wonder kita selalu haus. No wonder kita selalu resah. Kita selalu seakan-akan gak pernah cukup. Kata cukup itu gak pernah ada. Kita gak pernah bertemu dengan Sang Boas. Karena kita hidup dalam konteks diri kita sendiri. Dunia membuat kita buta, membuat kita terlena di dalam semua yang ditawarkannya. Tapi hari ini mari sama-sama kita bertobat. Biarlah Injil mengkalibrasi hati saudara. Raja Salomo dengan hikmatnya hanya bisa memberikan kesimpulan. Tapi puji Tuhan kita memiliki raja di atas segala raja yang berkorban dan memberikan hidupnya buat saudara. Sehingga kalau ada hal yang baru di bawah matahari, itu adalah melalui karyanya saudara dan saya menemukan identitas yang baru. Melalui karya salibnya saudara dan saya jadi ciptaan yang baru. Saudara dulu musuh Allah, sekarang saudara adalah anak-anak Allah. Saudara dulu jauh, sekarang dekat. Tuhan tidak lagi tinggal di luar, di dalam kuil-kuil dan bait Allah Salomo. Tetapi sekarang tubuh saudara, hidup saudara jadi bait Roh Kudus. Bukankah itu merupakan karya yang besar? Biarlah kalau saudara saat ini sedang berdoa, bergumul tentang sesuatu, mungkin yang saudara pikir saudara butuhkan adalah jawaban doa itu. Terobosan itu, pemulihan yang saudara tunggu-tunggu adalah hal yang saudara gumulkan. Tapi ingatlah, di tengah-tengah semua itu, Yesus bersama dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Itu adalah happy ending terbesar. Itulah harta yang terbesar dan lebih besar daripada jawaban doa yang saudara tunggu. Karena Yesus itu tidak pernah melepaskan hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih hari ini kami diingatkan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biarlah Injil itu terus terngiang-ngiang dan mengubah hati kami dari dalam keluar. Saudara terima ini. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, biarlah firman yang sudah kau dengar ini mengalihkan pandanganmu dari yang fana kepada Kristus yang mulia. Mengalihkan fokusmu dari konteks yang sia-sia kepada konteks Tuhan. Identitasmu baru di dalam Kristus. Engkau adalah milik Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus selalu melingkupi saudara, menguatkan, memberkati dan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat